Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 205. Chapter 1239-1242. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Elder Hu tersenyum saat dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan Mu Qingluan. Dia berkata, masalah ini telah menyebabkan keributan di semua tempat baru-baru ini. Banyak orang yang sangat ingin tahu makhluk hebat macam apa pembunuh itu. Dia benar-benar berani untuk menyerang Piton Nine Serene Deep Ground, penguasa lokal di wilayah binatang ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Bahkan faksi besar yang terkenal di Central Plains akan memberikan wajah suku Piton 9 tenang Deep Ground di tempat ini. Kecuali jika pikiran seseorang sedikit gila, jika tidak, seseorang tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Itu juga karena itu Xiao Yan akan merasa sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang menemukan masalah dengan Piton Nine Serene Deep Ground di Pegunungan Bon. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu. Mu Qingluan ragu-ragu sebelum berkomentar. Siapa tahu jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi suku Piton Nine Serene Deep Ground. Namun, dari rumor yang telah menyebar selama periode waktu ini, lawan dari orang itu benar-benar ahli terkuat dalam Piton Nine Serene Deep Ground. Nyawa dari beberapa yang lebih lemah tidak diambil, bahkan ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius itu. Elder Hu tertawa getir. Dia juga sangat bingung tentang taktik aneh pembunuh misterius ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit saat mendengar ini. Orang ini memang sangat aneh. Seperti kata pepatah, mudah untuk mencubit ke semek lembut. Namun, orang ini melakukan hal yang berlawanan. Dia dengan sengaja menemukan lawan yang merepotkan. Bukankah ini mencoba mempersulit dirinya sendiri? 9 ahli Piton tanah dalam yang tenang yang telah bertemu dengan pembunuh misterius itu, semuanya menghilang tanpa kecuali. Bahkan tidak mungkin menemukan mayat mereka. Ini adalah aspek yang menyebabkan suku Piton Nine Serene Deep Ground sedikit panik. Hal terpenting dari sebuah suku adalah garis keturunannya. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah Piton Nine Serene Deep Ground. Kata Penatua Hu, lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari diam-diam di puncak gunung ini selama beberapa hari ini, dan terus pantau aktivitas peninggalan kuno. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat itu. Pegunungan tulang saat ini sangat kacau. Akan merepotkan jika beberapa hal dibuat. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah gagal mendapatkan kesimpulan apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pikirannya berpaling dari masalah ini saat dia membuka mulut dan berkata, "Dimengerti." Penatua Hu buru-buru menjawab dengan suara hormat ketika dia mendengar ini. Selanjutnya, kita akan menunggu peninggalan kuno dibuka. Mata Xiao Yan melompati banyak puncak gunung, melihat ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah pegunungan dan dengan lembut bergumam. Setelah mengusir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, kelompok Xiao Yan menetap dan mendirikan tenda di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari Pavilion Bintang Jatuh telah mematuhi perintah Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari pelatihan dan sparring. Bagaimanapun, ukuran puncak gunung itu cukup besar. Itu sudah cukup untuk aktivitas mereka. Selama penantian yang tenang ini, kelompok Xiao Yan juga dapat menemukan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pegunungan Bon ini juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh pegunungan ini masih hidup bahkan jauh di malam hari. Kebisingan langsung dibebankan ke awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian seperti ini. Selama 3 hari ini, Wind Lightning Pavilion, yang didorong dengan cara yang menyedihkan, tidak datang dan mencari masalah. Meskipun kelompok Xiao Yan mengerti bahwa Lei Zunze pasti tidak akan dapat dengan mudah menelan amarah ini, dia setidaknya menyadari bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan 4 Douzun, dia tidak akan dengan bodohnya datang dan mencari penghinaan sendiri. Semua orang telah melewati 3 hari ini di puncak gunung. Mereka tidak mengganggu siapapun atau mengganggu mereka. Penantian yang santai tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada pegunungan di sekitarnya yang dipenuhi dengan konflik panas yang membara. Dengan berlalunya waktu 3 hari secara bertahap, ruang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas, segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan segera menghilang.
Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi sangat panas membara. Di bawah daya pikat sisa-sisa kuno, tampaknya semua orang jauh lebih pemarah. Bahkan konflik sekecil apapun akan segera meningkat menjadi pertempuran hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan perubahan segel akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun, akan terungkap sekali lagi di dunia ini. Malam itu sedingin es. Cahaya bulan yang sedingin es tersebar dari langit, dan menyinari pegunungan yang terang benderang. Itu menambahkan lapisan benang misterius di seluruh pegunungan. Xiaoyan sedang duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Dari tempat ini, dia secara kebetulan dapat melihat lebih dari setengah pegunungan. Dia masih bisa melihat cukup banyak sosok manusia dan cahaya obor yang berkedip-kedip di kaki gunung. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat bulan cerah di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok yang anggun dan cantik tampak samar-samar muncul di depannya, tampak seperti peri di bulan. Sun tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah tubuh guru, saya akan mulai bepergian ke klan Gu. Tinju Xiaoyan terkepal perlahan. Tekad melintas di matanya. Terlepas dari seberapa misterius dan kuatnya klan Gu, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun untuk bersama. Xiaoyan saat ini, sudah bisa benar-benar dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Doqi. Sulit baginya untuk menemukan lawan dari kelompok usia yang sama. Dengan kerja keras dan pencapaian ini, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah, bahkan ketika berhadapan dengan individu-individu muda yang luar biasa dari klan Gu, yang memiliki garis keturunan Dodi. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas. Sosok anggun di benaknya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera, wajah cantik sedingin es yang menyihir tiba-tiba muncul. Kailin. Senyum pahit yang rumit muncul di wajah Xiaoyan, saat wajah cantik dan memikat melintas di benaknya. Dia dengan lembut bergumam, aku bertanya-tanya, anak di dalam rahimnya, apakah dia telah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa seolah-olah tali yang kuat jauh di dalam hatinya telah tersentuh. Tanpa diduga, saat ini dia akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan memakai kebahagiaan di alisnya, jika dia menyadari ini. Sedikit suara angin terbelah tiba-tiba bergema di langit malam, sementara Xiaoyan merasa linglung. Suara ini mungkin samar tetapi masih dirasakan oleh Xiaoyan, yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam menyelam dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini ditempatkan bersama dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Setelah tenda pecah, terungkap Ziyan, yang tertidur lelap di dalamnya. Namun, persepsi yang terakhir cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tenda itu robek. Sebuah keterkejutan terasa, ketika dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. Siapa kamu, pencuri? Xiaoyan terkejut. Kemarahan segera melonjak di matanya. Tangannya membanting batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar, dan menerkam ke arah orang bayangan hitam. Ketika Xiaoyan mendekat, dia mulai secara bertahap menyadari, bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa lekuk tubuh yang dibentuk oleh pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakangnya. Hantu ganas seperti topeng dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam itu muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Xiaoyan. Sebuah lampu hijau aneh tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Lampu hijau ini menyala dan menyinari wajah Ziyan, yang sedang mundur. Ziyan merasakan pandangannya menjadi kabur saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Mengaum. Ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Ziyan linglung. Naga ungu sepanjang setengah kaki muncul. Segera, itu melengkung dan naik sambil meraung ke arah langit. Raungan naga naik dengan anggun dan cahaya hijau runtuh hampir seketika. Kenapa itu bukan ular? Bayangan hitam dengan topeng hantu itu langsung tertegun, saat melihat naga ungu di wajah Ziyan. Segera, suara sedikit tercengang terdengar. Bang! 3 tenda di sekitar seluruh tempat itu segera pecah saat bayangan hitam itu terkejut. Dokter peri kecil, Tianhuo Zunze dan Xiong Zhan muncul dan muncul. Mereka melihat bayangan hitam menyerang Ziyan dengan pandangan sekilas. Semua ekspresi mereka segera berubah sedikit. Awasi Ziyan! Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan orang bayangan hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api ungu coklat itu, diaglomerasi menjadi sebuah tangan besar yang dengan keras menghantam kepala yang terakhir.
Sosok bayangan hitam itu buru-buru mundur saat dihadapkan pada serangan ganas oleh Xiao Yan ini. Cahaya hijau yang tidak biasa bersinar di bawah topeng hantu. Itu dengan mudah menerima tangan api besar. Segera, sosok itu bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas, dia juga menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Anda ingin pergi. Wajah Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi, targetnya jelas Xian. Jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar orang bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kepala yang terakhir. Api menyebar di tinjunya karena sekali lagi dihancurkan dengan keras. Saat merasakan angin kencang yang meletus dari atas kepalanya, lampu hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam sekali lagi menyala. Segera, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Air hitam gelap menutupi tinju sosok ini, karena segera melontarkan pukulan keras yang bertabrakan dengan pukulan api Xiao Yan. Bang! Badai yang menakutkan menyebar saat kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu, mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiao Yan pulih, bayangan hitam itu telah bergegas ke pegunungan yang sangat dalam. Dengan penutup dari malam, dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan digantung di langit malam. Matanya melihat ke arah tempat bayangan hitam menghilang. Dia sedikit mengernyit. Orang ini tidak langsung bertukar pukulan dengannya. Karena itu, dia tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain. Namun, lampu hijau yang tidak biasa itu menyebabkan dia merasakan bahaya. Saya ingin tahu dari mana orang ini berasal. Mengapa dia menyerang Xian? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, semakin banyak ahli yang tertarik pada peninggalan kuno. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di antara mereka. Tampaknya mereka sangat perlu berhati-hati selama perjalanan ini. Beberapa suara angin membelah tiba-tiba muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Segera, beberapa sosok dengan cepat bergegas. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat. Mata tajam mereka menyapu Xiao Yan. Ada aura dari orang itu di sini. Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi? Beberapa sosok itu berhenti. Hidung pria muda yang tampak galak bergerak-gerak sedikit. Matanya mengandung kilatan tajam, saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiao Yan dan berkata. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati keempat orang ini, yang telah muncul. Semua aura mereka cukup kuat. 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Douzong. Yang memimpin mereka sudah ada di kelas Douzun. Aura gelap dan dingin yang jelas bertahan di atas mereka, menyebabkan seseorang menjadi takut untuk meremehkannya. Anggota dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Xiao Yan menyapu matanya, sebelum menghentikannya pada pupil vertikal khusus dari orang-orang ini. Dia menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aroma itu telah kabur ke hutan pegunungan. Sepertinya dia telah bertukar pukulan dengan orang ini. Pemimpin tua berjubah abu-abu itu melirik Xiao Yan dengan ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir juga adalah seorang elit Douzun. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah tambahan pada saat ini. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah hutan pegunungan, di mana bayangan hitam telah menghilang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kasus." Dia memimpin untuk bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju hutan. 3 pria besar, dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka, diikuti dari belakang. Anggota suku dari Nine Serene Deep Ground Piton agak sombong. Xiao Yan mengirim grup ini dengan matanya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah hari ini, kemungkinan orang-orang ini benar-benar akan memilih untuk membawanya kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya orang bayangan hitam dari sebelumnya adalah orang misterius, yang telah menjungkirbalikkan suku Piton Nine Serene Deep Ground baru-baru ini. Namun, mengapa dia menyerang Xian? Xiao Yan merenung sejenak sambil membawa keraguan ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung telah terbangun, karena situasi yang tidak terduga sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil buru-buru pergi ke depan untuk menemui Xiao Yan setelah melihat kembalinya Xiao Yan. Xiao Yan mendarat dan menjelaskan masalahnya sebelumnya. Semua orang memiliki wajah tercengang, ketika mereka mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius, yang menyebabkan keributan baru-baru ini.
Bukankah orang itu dengan sengaja menargetkan suku Piton Nine Serene Deep Ground? Mengapa dia tiba-tiba menempatkan fokusnya pada Ziyan? Little Fairy Doctor sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah Ziyan dan tertawa, mungkin pihak lain telah memperlakukan gadis ini sebagai Piton Nine Serene Deep Ground. Cih, siapa ular besar yang bau itu? Ziyan meringkuk mulutnya. Dia segera mengusap alisnya dan ekspresi serius muncul di wajah kecilnya. Dia berkata, ketika lampu hijau dari orang itu bersinar lebih awal, saya merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun, saya beruntung mendapat perlindungan dari garis keturunan saya. Meskipun saya tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, saya masih akan kehilangan kemampuan bertahan saya untuk waktu yang singkat. Kelompok Xiao Yan jelas terkejut saat mendengar kata-kata ini. Ziyan baru saja melakukan satu kontak dengan orang bayangan hitam tadi. Namun dia sebenarnya hampir dikendalikan oleh pihak lain. Orang ini sangat aneh. Dia sebenarnya bisa mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di Central Plains? Mengapa saya belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan berkata, sial, aku pasti akan meledakkan kepalanya saat aku bertemu dengannya lagi. Jika sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, aku yang dulu juga akan mendapat masalah. Xiong Zhan mengutuk. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil dan dengan lembut berkata, Ziyan harus menghindari berlarian selama periode waktu ini. Dia akan mengikuti di samping kita. Orang ini terlalu aneh. Apalagi dia memiliki asal yang tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan kesempatan apapun. Berdasarkan tebakanku, para ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground, yang telah menghilang, kemungkinan besar telah dikendalikan olehnya. Apa? Wajah semua orang memucat karena kaget saat kata-kata ini terdengar. Ada beberapa ahli kelas Dozun, dari antara 9 ahli Piton Tanah Dalam yang tenang yang telah menghilang. Jika orang itu bahkan mampu mengendalikan Dozun, itu akan sedikit menakutkan. Awalnya, saya bisa menghentikannya. Namun, seorang elit Dozun telah menghentikan saya pada saat kritis. Doki elit Dozun itu dimiringkan ke arah sisi gelap dan dingin. Ini mirip dengan ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kemampuan mengendalikan orang lain seperti ini, adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bahkan beberapa dari teknik dosonik yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengendalikan seorang elit Dozun. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan juga mengangguk. Dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Kemungkinan suku Piton Nine Serene Deep Ground akan sangat menderita dengan memprovokasi orang misterius seperti itu. Setiap orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Peninggalan kuno akan dibuka lusa. Pada saat itu, kami akan memasukkannya secepat mungkin. Jika tidak, semuanya akan merepotkan jika Soul Baby Fruit akhirnya diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti. Semua orang menjawab dalam serempak setelah mendengar ini. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi. Lautan manusia di pegunungan tulang berlipat ganda. Kebisingan muatan serupa ke awan. Tak terhitung banyaknya orang sedang menunggu peninggalan kuno dibuka. 2 hari mengalir dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang, di tengah antisipasi dari puluhan ribu tatapan ini. Pada saat sinar cahaya pagi tersebar turun dari langit, dan menembus kegelapan yang menutupi pegunungan 2 hari kemudian, pegunungan, yang telah menjadi sedikit tenang, pada dasarnya meletus menjadi keaktifan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Suara angin deras muncul dari segala arah. Banyak sosok manusia bergegas menuju tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Xiao Yan di puncak gunung juga sepenuhnya siap. Karena masuk ke peninggalan kuno terlalu berbahaya, hanya kelompok kecil Xiao Yan yang akan memasukinya. Para murid dari Paviliun Bintang Jatuh, dan 2 sesepuh akan tetap di sini dan menunggu mereka. Meskipun banyak yang merasa menyesal, karena tidak bisa memasuki peninggalan kuno yang jarang terlihat ini, tidak ada yang keberatan dengan perintah Xiao Yan. Saat ini, yang terakhir secara bertahap membangun prestise sendiri di dalam Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tak disangka peninggalan purbakala ini ternyata memiliki daya tarik yang begitu menakutkan. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin, untuk berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju tengah pegunungan.
Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi telah meletus di pegunungan tulang. Asal dari kekuatan kehidupan ini adalah tak terhitung banyaknya sosok manusia yang terbang di udara. Di bawah atmosfer yang menakutkan ini, bahkan aura gelap dan dingin yang unik di pegunungan tulang telah berkurang secara paksa. Dengan persepsi Xiaoyan yang luar biasa, dia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan, yang telah lama terdiam, mulai bergerak saat ini. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang bergegas ke puncak gunung. Peninggalan kuno ini benar-benar akan mengalami pertarungan yang intens. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lembut saat merasakan kekuatan aura ini. Kesulitan mencoba untuk berhasil mendapatkan teknik Do kelas Tian di depan banyak ahli ini cukup besar. Tidak sulit membayangkan pertempuran berdarah apa yang mengguncang bumi akan meletus di pegunungan tulang ini untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian. Puncak gunung tempat kelompok Xiaoyan berada sudah dekat tengah pegunungan. Karenanya, setelah hanya beberapa menit, ruang terdistorsi muncul di depan mata kelompok mereka. Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melihat ruang terdistorsi di depannya. Dia mendarat di pohon raksasa. Setelah menyapu matanya, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini memiliki area besar 500 km. Namun, area itu saat ini telah diisi oleh tulang padat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari kejauhan, lautan tulang putih padat tampak cukup mencolok. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah pori-porinya akan berdiri. Pada saat ini, beberapa sosok manusia yang padat berdiri di sekitar lautan tulang. Banyak mata yang panas menatap tajam ke ruang terdistorsi di dalam lautan tulang. Setelah segel spasial itu hilang, tak terhitung banyaknya orang yang akan melonjak terus-menerus seperti gelombang besar. Mata Xiaoyan menyapu lautan orang di sekitarnya. Setelah itu, berhenti di beberapa area. Matanya sedikit serius. Setelah sekilas, dia menemukan bahwa setidaknya ada 5 bintang elit Dozun. Teknik Do kelas Tian memang memiliki daya pikat tanpa akhir. Bahkan elit Dozuns tidak mampu menahan daya pikat ini. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia juga memiliki keinginan terhadap teknik Do kelas Tian. Namun, dia juga mengerti di dalam hatinya betapa sulitnya untuk berhasil merebut teknik Do kelas Tian dari tempat semacam ini. Pemiliknya akan menjadi magnet untuk masalah. Bahkan jika seorang elit Dozun mendapatkan teknik Do kelas Tian, apakah dia berhasil meninggalkan pegunungan tulang ini juga akan menjadi pertanyaan. Aku ingin tahu apakah api teratai pemusnahan milikku atau teknik Do kelas Tian lebih kuat. Xiaoyan mengedipkan matanya. Rasa ingin tahu juga muncul di dalam hatinya. Bang! Seluruh langit ini tiba-tiba meletus menjadi sedikit riak sementara Xiaoyan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik ke arah lautan Bones. Beberapa riak telah terbentuk di ruang sana. Sisa-sisa kuno akhirnya akan melihat terang lagi hari ini. Menghancurkan. Aliran air seperti suara percikan dipancarkan saat ruang menjadi sangat terdistorsi. Saat suara ini menyebar, riak dari seluruh ruang juga menjadi semakin intens. Melihat segel energi, yang menjadi semakin ilusi di bawah riak, mata tak terhitung banyaknya orang di luar lautan tulang, tiba-tiba memiliki kemerahan cerah muncul di dalamnya. Bahkan napas mereka menjadi lebih kasar. Mereka perlahan-lahan menggunakan kekuatan yang lebih besar di tangan mereka, yang memegang senjata mereka. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat ruang yang semakin terdistorsi. Di tengah suara percikan yang aneh, dia bisa merasakan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Jenis riak ini sangat ganas. Itu seperti gunung berapi yang tertekan di kerak. Ada semacam perasaan gila yang tercurah padanya. Menghancurkan. Suara aneh lainnya muncul. Ruang yang terdistorsi tiba-tiba menjadi hening. Tiba-tiba orang bisa mendengar suara ledakan yang aneh. Ruang terdistorsi sebenarnya diledakkan menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya dengan suara dentang muncul seperti kaca yang rapuh. Maju. Peninggalan kuno telah dibuka. Saat segel spasial diledakkan, mata dari sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan tulang segera berubah menjadi merah cerah. Tenggorokan mereka mengeluarkan raungan serakah rendah dan dalam. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang saat mereka bergegas secara eksplosif menuju tengah lautan tulang. Mundur cepat. Dibandingkan dengan orang-orang ini, yang hanya maju ke depan, ekspresi Xiaoyan berubah saat ruang itu pecah. Dia meraih Ziyan di sampingnya dan jari kakinya menempel di dahan pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Sementara kelompok Xiaoyan mundur, ada juga cukup banyak sosok manusia dari pohon-pohon besar di sekitarnya yang tiba-tiba mundur. Jelas,
mereka juga menemukan sesuatu. Selama kelompok Xiaoyan bergegas kembali, fragmen segel spasial yang telah terbentuk dari ledakan tiba-tiba berhenti. Segera, orang bisa mendengar ledakan yang keras. Kekuatan spasial yang liar dan kejam yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Dozun merasakan jantung mereka berdebar-debar, tersapu ke segala arah seperti badai. Mereka yang tercepat untuk menyerang adalah yang pertama diserang olehnya. Dalam sekejap mata, mereka ditelan badai. Segera, tangisan sengsara yang tajam bergema di lautan tulang ini dengan cara seperti riak. Riak spasial yang liar dan kejam memusnahkan orang-orang yang menyerang di depan, seperti sedang memotong gandum. Beberapa ahli di belakang juga akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, lautan orang yang awalnya maju ke depan segera berbalik dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Lautan tulang tampak sangat kacau pada saat itu. Bang! Karena ada jarak, badai spasial tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiaoyan pada saat itu menyebar. Pada saat ini, pasangan itu akhirnya menghela nafas lega. Mata mereka menyapu tempat itu dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya, berguling-guling di tanah dan berteriak dengan sedih. Darah segar berwarna merah cerah mewarnai sebagian besar lautan tulang putih yang pekat. Sungguh segel spasial yang menakutkan. Itu sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan, bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh elit Doseng. Ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok dokter peri kecil, ketika mereka melihat kekuatan destruktif yang diciptakan riak spasial ini. Ayo pergi, orang-orang ini terlalu buru-buru. Mereka layak untuk tidak beruntung. Xiaoyan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli, yang telah berhasil menghindari riak spasial sebelumnya, juga menggerakkan tubuh mereka, berubah menjadi banyak sosok buram yang mengalir ke lautan tulang. Lautan tulang sangat luas. Hanya setelah kelompok Xiaoyan bergegas masuk, mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi seperti kontur besar, yang samar-samar hadir di dalam lautan tulang. Melihat dari kejauhan, seolah-olah ada binatang buas purba yang merayap di bawah lautan tulang, menyebabkan hati seseorang merasa terkejut. Kecepatan terbang kelompok Xiaoyan tanpa sadar sangat melambat saat melihat kontur besar. Dari badai spasial sebelumnya, mereka mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bersahabat. Jika mereka tidak berhati-hati, mungkin saja mereka kehilangan nyawa di tempat ini. Mengikuti pendekatan bertahap mereka, kabut putih yang tergantung di lautan tulang juga secara bertahap menjadi lebih tipis. Benda besar itu juga akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiaoyan. Itu adalah aula yang besar. Itu adalah aula besar 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Dibandingkan dengan aula besar semacam ini, aula cabang aula jiwa yang dilihat Xiaoyan terakhir kali menjadi sangat kecil. Perasaan kecil tiba-tiba akan terbentuk, ketika seseorang melihat benda besar yang berdiri di tempat ini. Aula besar itu berwarna merah cerah. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada api yang membubung darinya, tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang putih yang padat ini. Para ahli di sekitarnya juga sama-sama linglung, karena luasnya aula besar berwarna merah cerah ini. Lama kemudian sebelum mereka pulih, mereka saling memandang dan melihat beberapa ekspresi terguncang di mata satu sama lain. Itu memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh Doseng. Kemegahan ini memang cukup agung dan perkasa. Swosh-swosh. Banyak sosok secara bertahap mengurangi kecepatan mereka, sebelum berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah cerah. Aula besar tampak lebih besar ketika berdiri di tempat ini. Sekilas, bagian atas aula tampak mencapai awan. Tidak heran itu harus ditutup dengan segel spasial. Aula seluas itu akan menjadi keberadaan yang mencolok dimanapun ia ditempatkan. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya, saat melihat aula besar berwarna merah cerah ini. Dia memimpin semua orang untuk perlahan-lahan mendarat sejauh 100 meter. Elit Doseng dari zaman kuno itu benar-benar akan membangun sisa-sisa yang begitu besar. Sepertinya dia memiliki fondasi yang cukup kaya. Sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar merah terang terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Mereka yang bisa sampai di tempat ini adalah semua orang dari golongan besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Secara alami, tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadi yang memimpin kawanan saat ini. Karena orang-orang ini tidak cemas, Xiaoyan secara alami tidak cemas. Kemungkinan hanya orang bodoh yang percaya bahwa harta karun yang begitu kaya tidak memiliki tindakan pertahanan apapun.
Sementara Xiao Yan menyilangkan lengannya di dada dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es ditembakkan. Alisnya segera terangkat. Dia mengalihkan pandangannya dan segera memfokuskannya pada asal mata sedingin es itu. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian warna-warni. Sikap mulianya membuatnya sedemikian rupa, sehingga tidak ada orang biasa yang berani menatapnya secara langsung. Rambut bentuk phoenix-nya juga menambahkan beberapa kebangsawanan pada sikapnya. Feng Qing'er. Jari-jari Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergesekan saat melihat wajah yang dikenalnya ini. Tidak disangka dia bisa melihatnya di tempat ini. Cukup banyak orang berkerumun di samping Feng Qing'er. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ada di antara mereka. Pada saat ini, kelompok orang ini telah dengan jelas menemukan kelompok Xiao Yan. Ekspresi yang sangat dingin melintas di mata mereka. Mata Xiao Yan menyapu sekelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di samping Feng Qing'er. Ada seorang pria berambut putih jangkung mengenakan pakaian cerah di tempat itu. Pria itu berusia sekitar 30 tahun atau lebih. Namun, usia seperti ini tidak diragukan lagi masih muda untuk suku Heaven Demon Phoenix. Pria berambut putih ini sangat tampan. Wajahnya yang tersenyum membuatnya tampak seperti orang yang diberkati. Sekilas, bisa dikatakan bahwa dia bukan orang biasa. Qing'er, apakah itu orang yang kamu katakan memiliki esensi darah iblis Phoenix? Pada saat ini, pria berambut putih itu juga melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara samar. Iya, namun, tidak terduga bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai kelas Douzun. Feng Qing'er mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan enggan. Hehe, Douzun, setelah ini, Anda juga akan dapat menerima warisan dari suku. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun. Pria berambut putih itu tersenyum tipis dan berbisik, adapun Xiao Yan itu, serahkan saja padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Phoenix Iblis, kami akan tahu jika kami membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika dia sudah menelan darah esensi, kita juga akan memiliki cara untuk memperbaikinya dari dalam darahnya. Feng Qing'er mengangguk sedikit. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Douzun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Yang terakhir telah menerima warisan lebih awal darinya, dan sangat akrab dalam menggunakan kekuatan yang diwarisi. Dia bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di antara semua generasi muda dalam suku Heaven Demon Phoenix. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Xiao Yan. Ada jalan menuju surga yang kau tolak. Sebaliknya, Anda memilih untuk menerobos masuk ke neraka, yang tidak memiliki jalan masuk. Jika Anda tetap berada di Central Plains, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Namun, Anda telah menyerahkan diri Anda di sini. Dalam hal ini, jangan salahkan kehilangan ini karena menerimanya. Kilatan dingin melintas di mata cantik Feng Qing'er saat dia tertawa dingin di dalam hatinya. Di hadapan tatapan sedingin es yang dilontarkan Feng Qing'er, Xiao Yan hanya meliriknya sebelum menarik matanya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berambut putih itu ke arahnya. Xiao Yan hanya sedikit terkejut saat yang terakhir mencapai kekuatan Douzun pada usia seperti itu. Heaven Demon Phoenix bukanlah magical beast biasa. Menjadi memiliki garis keturunan surga kuno Phoenix, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Secara keseluruhan, bagaimanapun, kekuatan semacam ini yang diperoleh dengan mengandalkan warisan mereka, pada akhirnya memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan kekuatannya, yang diperoleh dari pelatihan. Perbedaan semacam ini tidak terlihat jelas ketika seseorang melihat ke permukaan. Namun, beberapa petunjuk akan terungkap ketika seseorang bertengkar dengan orang lain. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia pada dasarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang, ketika bertemu dengan siapapun dari generasi muda selama itu bukan eksistensi abnormal yang khusus. Saat itu, kasusnya dengan Yi Chen. Saat ini, hal yang sama terjadi pada pemuda berambut putih ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Feng Qing'er. Dia melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit menarik. Ini karena dia sebenarnya telah menemukan cukup banyak wajah yang familiar dari berbagai golongan besar yang datang dari segala arah. Selain itu, ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiao Yan. Paviliun Petir Angin, suku Phoenix Iblis Surga, Lembah Sungai Es, Sekte Suan yang mendalam. Mata Xiao Yan menyapu faksi-faksi ini dengan permusuhan terhadapnya. Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, dia benar-benar memasuki sarang serigala. Mata Xiao Yan menyapu musuh-musuh dari masa lalu satu demi satu.
Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit saat ini. Tidak disangka bahwa orang-orang ini semua akan ada di sini. Sementara Xiaoyan sedang menonton sekelompok orang ini, yang terakhir juga dengan jelas menemukan pengamatannya. Banyak mata segera berbalik dengan cepat. Ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan. Tidak disangka kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini. Bing He Zunze dari lembah sungai es menatap Xiaoyan. Ada kilatan dingin pekat yang samar-samar berkedip di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klan Gu. Jika tidak, kelompok Xiaoyan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Saat ini, segala macam orang telah berkumpul di sini. Jika saya memiliki kesempatan setelah memasuki sisa-sisa, saya mungkin bisa menyerang. Pada saat itu, selama aku melakukannya secara diam-diam, bahkan klan Gu tidak akan bisa mengamatinya lagi. Bing He Zunze dengan lembut memutar cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Ada sedikit niat membunuh yang muncul di wajahnya. Ini benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Dia sebenarnya bisa bertemu bocah ini di tempat ini. Hei, tanpa perlindungan menara pil, aku yang dulu sangat ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang mengguncang bumi. Ekspresi ganas melintas di wajah kepala sekte Suan yang mendalam Zhen Tiannan, sementara dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar masih dirasakan oleh Xiaoyan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan merasa sedikit merepotkan. Dia tidak takut jika itu hanya salah satu dari orang-orang ini saja. Namun, jika mereka bergandengan tangan, semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Tidak terduga, bahwa saya tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiaoyan dan dokter peri kecil bertukar pandang satu sama lain. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak berniat menciptakan banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan berbeda, dia akhirnya menjadi musuh dengan faksi besar ini. Ini memang sesuatu yang dia rasa sangat tidak berdaya. Hei, Xiaoyan, Anda benar-benar di sini. Suara halus yang mengejutkan, tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat sementara Xiaoyan merasa tidak berdaya. Xiaoyan terkejut. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah, menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Penampilan cantik yang terakhir memberi Xiaoyan perasaan yang akrab. Tang Huo'er. Pikiran Xiaoyan bergejolak sedikit dan segera mengingatnya. Alisnya segera terangkat. Sejak nona muda dari Burning Flame Valley telah tiba, kemungkinan kepala Burning Flame Valley, Tang Zhen, juga seharusnya datang. Mata Xiaoyan berbalik saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo'er berjubah merah, yang berada di samping Xiaoyan. Orang tua itu, yang dipenuhi senyuman, secara mengejutkan adalah kepala Burning Flame Valley, Tang Zhen. Hehe, teman muda Xiaoyan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih tampil sebaik biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley menuju Xiaoyan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Kepala lembah Tang terlalu sopan. Anda telah menjadi lebih kuat dengan selama beberapa tahun ini yang belum kami temui. Xiaoyan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. The Burning Flame Valley dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar berperingkat lebih tinggi di Central Plains. Tang Zhen juga seorang ahli yang terkenal. Tindakannya secara alami akan menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Bing He Zunze dan yang lainnya, tanpa sadar mengerutkan alis mereka saat melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka yang menyangka Xiaoyan akan memiliki hubungan seperti itu. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, Anda tidak hanya menjadi juara dari Pil Gathering, tetapi bahkan telah maju ke kelas Douzun. Kecepatan cepat ini bahkan menyebabkan diriku yang dulu merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan itu. Matanya menyapu Xiaoyan dan menghela nafas. Apa yang dia katakan adalah beberapa kata yang menyentuh hati. Ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya saat itu, yang terakhir baru saja maju ke kelas Douzong. Namun, kali berikutnya mereka bertemu, Xiaoyan sudah berhasil maju ke Douzun. Kecepatan latihan semacam ini, memang sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Xiaoyan tidak menjawab desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum, mengubah topik dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Peninggalan kuno sangat langka, dan hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Douzeng bahkan lebih langka. Karena jenazahnya telah muncul, saya secara alami perlu datang dan membuka mata. Tang Zhen tertawa. Tatapannya secara acak menyapu sekelilingnya. Dengan mata tuanya yang tajam,
dia secara alami dapat mengatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, situasimu saat ini sepertinya tidak begitu baik. Keberuntungan saya buruk. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Hehe, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu setelah memasukkan peninggalan kuno, kamu bisa bertanya padaku. Saat itu, Anda telah membantu saya yang dulu memurnikan pil bodhisattva api. Aku yang dulu masih berhutang budi padamu. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Jika itu benar-benar datang sampai tahap itu, Xiao Yan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut mengangguk. Alasan Tang Zhen bersedia membantunya menyinggung faksi-faksi besar yang kuat ini, sebagian karena bantuan dari penyempurnaan pil saat itu, tetapi sebagian besar kemungkinan besar karena identitas Xiao Yan yang lain. Seorang guru alkemis tingkat 8 dan juara pil gathering. Seorang guru alkemis adalah eksistensi yang akan diperebutkan oleh banyak faksi besar dimanapun dia berada. Bantuan penyempurnaan pil mungkin tidak cukup bagi Tang Zhen untuk melangkah maju saat ini. Namun, jika seseorang menambahkan status guru alkemis ini, itu sudah cukup. Xiao Yan dari masa itu mungkin tidak benar-benar dipandang oleh Tang Zhen seperti ahli dari generasi yang lebih tua. Namun, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Tang Zhen. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah segala sesuatunya akan berkembang ke tahap itu. Meskipun banyak orang kuat saat ini melihat Xiao Yan dengan cara yang jahat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Selain itu, semua orang ini ingin mendapatkan skill Do kelas Tian dari sisa-sisa. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkan skill Do kelas Tian. Bagaimanapun, mereka masih perlu mempertahankan kekuatan untuk merebut keterampilan Do kelas Tian. Selain itu, jika keterampilan Do kelas Tian akhirnya jatuh ke tangan mereka, mereka akan memiliki lebih sedikit waktu untuk datang dan menemukan masalah dengan kelompok Xiao Yan. Ini karena akan ada lebih banyak orang yang menemukan masalah dengan mereka, oleh karena itu, meskipun situasi ini terlihat cukup berbahaya, itu tidak mencapai titik di mana Xiao Yan perlu meminta bantuan. Xiao Yan tersenyum saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya sekali di sekelilingnya. Saat ini, aula besar telah ditempati oleh lautan manusia. Selain itu, berdasarkan momentum, sepertinya ada aliran manusia yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Meskipun ini masalahnya, tidak ada yang berani dengan mudah melangkah ke dalam radius 100 meter dari aula besar itu. Bang! Kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit, sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Aula besar, yang tadinya kosong dari aktivitas apapun, tiba-tiba menciptakan suara gemuruh yang keras. Segera, semua orang melihat pintu batu merah cerah yang beratnya bertonton tiba-tiba dibuka perlahan. Terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya. Pintu masuknya telah dibuka. Mata cukup banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Segera, mereka menyerbu di tengah tawa keras. Lautan manusia segera berubah menjadi keributan ketika mereka melihat seseorang memimpin jalan. Banyak sosok melintas dengan cepat saat mereka menyerbu ke dalam terowongan. Melihat cara itu, nampaknya mereka takut harta karun di dalamnya akan dirampas oleh orang lain sebelum mereka. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Xiao Yan tidak bergerak. Jika begitu mudah untuk menerobos ke dalam sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng, itu memang akan jauh seperti permainan anak-anak. Engah, kebenaran memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Segera setelah cukup banyak orang masuk ke dalam terowongan hitam gelap itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lava panas mendidih berwarna merah menyala keluar dari dalam. Di saat yang sama, dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba mengeluarkan banyak pilar api biru iblis. Siapapun yang menyentuh api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu, bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini, pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Orang-orang yang hendak menyerang dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka karena terkejut. Namun, mereka masih langsung dihantam oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu, jeritan sengsara yang tajam terdengar segera. Bagian luar aula besar sekali lagi kacau. Kekacauan berlanjut sesaat sebelum semuanya akhirnya tenang.
Mereka saling berhadapan dan keserakahan di matanya akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Hanya jalan api yang benar-benar ingin menghentikan kita. Sementara semua orang tenang, faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya, tetapi tidak memiliki ancaman yang mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata ini terdengar, orang bisa melihat banyak doki yang agung melonjak keluar. Segera, doki berlama-lama di sekitar tubuh mereka, saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini, pilar api itu tidak langsung membakar tubuh mereka saat ditembakkan ke atasnya. Sebaliknya, itu berakhir dengan jalan buntu dengan doki yang agung. Dengan pertahanan doki, para ahli ini juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Tentu saja, tidak ada kekurangan dari beberapa orang yang tidak beruntung yang tertelan oleh api, karena doki mereka tidak dapat mengimbangi tekanan. Hehe, teman muda Xiao Yan. Anda memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan grup Anda. Ayo bergerak. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan 9 naga api petir melonjak, sebelum membungkus semua orang dari Burning Flame Valley. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan tritousan Lotus Heart Flame berwarna ungu coklat, menyapu dari dalam tubuhnya. Itu menyapu dan mencakup kelompok Little Fairy Doctor di dalamnya. Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi, ketika tritousan Lotus Heart Flame muncul. 9 naga api petir juga bergetar hebat. 9 naga api terlihat samar-samar di permukaan api. Mereka memancarkan raungan naga lembut, yang mengandung rasa takut di dalamnya. Api surgawi anak kecil ini, mengapa ini benar-benar berbeda dari masa lalu? Hati Tang Zhen sangat terguncang saat dia melihat api ungu coklat di tubuh Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi, yang dapat menyebabkan 9 naga api petir mengungkapkan emosi seperti itu. Hehe, kepala lembah Tang, Xiao Yan harus masuk lebih dulu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Apinya menyeret semua orang, dan bergegas keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Orang ini, dia benar-benar menakutkan.